Puji Tuhan, salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudara, sebenarnya semua orang yang mengaku menerima Yesus harus juga menjadi pemberita Injil. Tidak ada orang yang mengaku menerima Yesus tetapi tidak menjadi pemberita Injil. Sebab menerima Yesus berarti mengenakan hidupnya. Ini berarti bahwa seorang yang menerima Yesus pasti menjadi saksinya. Banyak orang Kristen yang merasa sudah menerima Tuhan Yesus dengan sadar atau alasan sudah menjadi beragama Kristen dan pergi ke gereja. Sejatinya mereka menerima Yesus berarti menyerahkan atau mempertaruhkan segenap hidup untuk menjadi saksi Kristus. Kalau seorang berpandangan bahwa Allah secara sepihak menentukan keselamatan di luar kesadaran orang tersebut, maka pemberitaan Injilnya pasti hanya menekankan penyebaran pengajaran yang menitik beratkan pada doktrin tertentu. Memang ada panggilan untuk berhenti berbuat dosa, tetapi biasanya dosa yang dipahami hanya pelanggaran terhadap hukum, bukan diarahkan untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dari hal ini dilahirkan orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, menyusun liturgi yang hikmat, musik yang bagus, dan menekankan segala sesuatu yang bersifat seremonial. Di sini kekristenan telah berubah menjadi keberagamaan dengan atributnya, yaitu seremonial dan hukum moral seperti yang diselenggarakan agama-agama di dunia ini. Padahal pemberitaan Injil seharusnya adalah kesaksian hidup seorang yang mengalami perubahan kodrat. Semua orang percaya menerima mandat untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Seperti ayat yang kita hari ini sedang dikumandangkan di banyak gereja, banyak pendeta pembicara tentang pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan seterusnya. Mandat itu adalah menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan dunia ini artinya mengubah umat pilihan untuk menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Memberitakan Injil bukan hanya berarti berbicara mengenai Kristus atau mengajarkan doktrin, tetapi menampilkan kehidupan Yesus. Seorang pemberita Injil harus mengenakan karakter Yesus, bagaimana kehidupan Yesus di bumi dengan tubuh daging 2000 tahun yang lalu dapat diperagakan secara utuh sekarang ini. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kelakuan yang sempurna dalam kehidupan orang percaya yang memperagakan keagungan pribadi Yesus menjadi kesaksian yang dapat menunjukkan bagaimana kehidupan anak Allah. Pemberitaan Injil adalah usaha memugar kembali gambar Allah yang sudah rusak. Pertama dalam pemberita Injil sendiri, kemudian dalam kehidupan orang yang dilayani. Pemugaran gambar Allah adalah usaha mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi Kristen, kita dibawa kepada proyek yang luar biasa ini, yaitu keselamatan. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus berproyeksi atau bertujuan bukan pembangunan agama baru atau religion building, melainkan karakter building. Tuhan Yesus adalah model atau prototipe manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Anak Allah datang ke dunia bukan saja hendak menyelamatkan jiwa manusia, melainkan juga wataknya. Kita bukan saja dipanggil hanya untuk
dibenarkan, melainkan juga menjadi benar seperti Yesus dalam kelakuannya, sehingga berkenan di hadapan Allah. Dalam kehidupan ini, kehendak Bapa yang harus berdaulat secara penuh dalam hidup kita. Kita sebagai pemberita Injil harus memberi diri tunduk di bawah kedaulatan dan otoritas Bapa secara penuh. Kita harus sungguh-sungguh belajar dengan rela dan sukacita menanggalkan segala keinginan dan mengenakan prinsip. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Inilah gaya hidup yang Yesus ajarkan. Setiap orang percaya wajib hidup sama seperti dia hidup, yaitu meninggalkan keinginan diri sendiri dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Hal ini akan membuka kesempatan di mana kehendak Bapa yang menguasai kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai pemberita Injil, kita hidup berada di bawah pengaturan Allah sepenuhnya. Sesungguhnya hal ini merupakan sikap yang mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta, yang menentukan segala sesuatu dan berkuasa menyelesaikan segala sesuatu. Sebagaimana Yesus hidup hanya untuk kepentingan Bapa dan hidup di dalam kehendak dan rencana Bapa, demikian pula seharusnya hidup orang Kristen. Agenda hidup kita satu-satunya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup sebagai utusan Kristus hanya untuk menggenapi rencana Bapa. Kita harus memberitakan Injil dengan cara dan standar Yesus yang meninggalkan segala sesuatu demi menjadi utusan Bapa. Yesus mengatakan bahwa ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya di dalam Lukas pasal 9. Menjadi pemberita Injil berarti hidup dalam ketidakmapanan seperti cara hidup Yesus ketika ia mengenakan tubuh manusia yang berdaging. Orang yang masih mencintai dunia adalah orang-orang yang masih merasa mengingini, dan kehidupannya yang mapan di dunia ini adalah yang dicintai dan dalam posisi tidak pernah menjadi saksi Kristus. Mereka adalah orang-orang yang membangun kerajaannya sendiri. Oleh sebab itu, sebagai pemberita Injil, kita harus memiliki jiwa kemusafiran yang dimiliki dan dikenakan oleh Yesus. Seperti Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sebagai amanat agungnya, Tuhan Yesus bersabda, Yesus mendekati murid dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, akhirnya mari beritakan Injil. Tuhan menjanjikan kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.